Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yeni Yulfida Harahap, peserta Latsar BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Saya akan merefleksi sedikit learning journal pembelajaran sinkronos agenda 1 kesiapsiagaan bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara sebelumnya kita sudah mempelajarinya di mata pelajaran kita yang pertama, itu wawasan kebangsaan. Jadi di sini saya akan mereview kembali. Bela negara merupakan suatu kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang secara ikhlas untuk menjaga, merawat, serta menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selain bela negara, kita akan melakukan yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan suatu aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesiapsiagaan bela negara itu sendiri merupakan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosialnya, untuk menghadapi suatu kerja yang beragam untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara maksudnya. Jadi, kesiapsiagaan bela negara ini penting bagi seorang ASN karena merupakan seorang calon aparatur pemerintah yang harus mengambil lini terdepan dalam setiap upaya bela negara sesuai dengan bidang, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS yaitu kesiapsiagaan untuk mengabdikan diri secara total kepada negara dan bangsa, dan kesiagaan untuk menghadapi berbagai macam ancaman multidimensional yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Jadi, kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS menjadi titik awal langkah panjang pengabdian yang didasari oleh nilai-nilai dasar bela negara. Di dalam nilai dasar bela negara ada 5 ruang lingkupnya. Pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air di sini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti misalnya menanam pohon, mencintai pekarangan kita, menjaga tanah kita tetap subur, serta menggunakan produk-produk dalam negeri, misalnya kita membeli produk dalam negeri kita sendiri, bangga menjadi orang Indonesia, mencintai budaya-budaya kita. Itu yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang nilai dasar bela negara, mencintai tanah air. Yang kedua, ruang lingkupnya untuk yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara di sini ruang lingkupnya yang bisa kita implementasikan indikatornya dalam kehidupan sehari-hari, seperti berpartisipasi dalam kemasyarakatan. Misalnya ada bencana dalam suatu masyarakat atau ada gotong royong, kita ikut serta dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, kita bisa berhak mendapatkan fasilitas kesehatan di tempat manapun kita berada. Yang ketiga, kita bisa menjaga kedaulatan bangsa dan negara kita. Serta yang keempat, kita bisa ikut serta dalam pemilihan umum, yaitu secara demokrasi. Nilai bela itu menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 5 sila Pancasila. Pertama itu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, di sikap kekeluargaannya itu memberikan bantuan baik dana, pakaian, makanan kepada korban bencana alam. Yang ketiga itu persatuan. Nilai-nilai persatuannya, kita tidak bisa
kita tidak menyebarkan berita-berita hoaks yang bisa merisaukan masyarakat setempat. Yang keempat, musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Serta yang kelima yaitu keadilan, yaitu memberikan pertolongan kepada sesemua orang tanpa pilih kasih. Aksi bela negara yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Teman-teman, apakah sudah membayar pajak? Membayar pajak merupakan suatu aksi bela negara kita untuk bangsa dan negara. Membuang sampah pada tempatnya serta mengumpulkan sampah-sampah yang berserakat merupakan suatu aksi kita terhadap bangsa dan negara, yaitu rela berkorban. Seperti saat sekarang ini di masa pandemi, kita diwajibkan untuk memakai masker, menjaga jarak dengan sesama, mencuci tangan. Itu merupakan suatu aksi rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu mematuhi tata tertib yang berlaku, serta kita tidak membedakan suku, ras, agama, serta golongan tertentu. Yang kelima, aksi bela negara itu kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti gemar berolahraga. Kita menjaga jiwa dan raga kita agar tetap sehat. Kita menerapkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Kemudian untuk menjaga jiwa kita sehat, kita bisa juga selalu bersyukur terhadap apa yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Di kesiapsiagaan bela negara ini, selain kita belajar mengenai rencana bela negara kita akan belajar tentang merefleksi mengenai etika, etiket, dan moral. Etika di sini adalah sikap perilaku yang menunjukkan kesediaan, kesanggupan seseorang untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan. Etiket yaitu bentuk aturan tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia. Hubungan etika, etiket, dan moral ini dalam kesiapsiagaan bela negara yaitu masuk ke dalam dia ada mengenai keprotokolan serta dengan aturan baris berbaris. Etiket di sini, etiket merupakan aturan tertulis tadi sudah kita jelaskan. Etiket di sini ada 5 bentuk secara umumnya. Pertama, etiket dalam kerapihan diri dan tata cara berpakaian. Jadi kita sebagai seorang ASN harus memperhatikan hal tersebut. Pertama, kita harus berpenampilan yang rapi dan menarik, postur tubuh kita yang tepat, kepercayaan diri yang positif, serta memiliki komunikasi yang baik. Jadi dari 4 poin tersebut udah tercermin bagaimana kita sebagai seorang ASN. Jangan pula kita hari Senin Selasa kita kan memakai baju dinas, kita malah memakai baju yang seperti baju hari-harian. Jadi tercermin sebagai seorang ASN. Yang kedua, etiket berdiri. Di dalam etiket berdiri ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi etiket berdiri bagi laki-laki itu berdiri dengan tegak, posisi kaki terbuka dan sejajar dengan lebar bahunya. Sedangkan wanita berdiri itu dengan badan tegak serta posisi kedua kaki agak dirapatkan. Itu bedanya. Kalau tadi laki-laki dia di kakinya agak terbuka, sedangkan perempuan dirapatkan. Yang ketiga, etiket secara umumnya itu etiket duduk. Etiket duduk di sini pun ada perbedaannya. Harus duduk dengan tegak di tempat yang pantas. Bagi pria, seharusnya duduk dengan postur tubuh yang tegak, posisi kaki tidak boleh terbuka lebih lebar dari lebar bahunya. Sedangkan bagi wanita yang mempunyai postur tegak duduknya itu, kedua pahanya rapat, tidak boleh terbuka lebar. Apabila wanita tersebut memakai rok, disarankan untuk duduk dengan posisi kaki agak diserongkan ke kiri maupun ke kanan dengan posisi pandangan tubuh menghadap ke arah lawan berbicara.
Jadi dari postur tubuh tersebut pun udah tercermin ada komunikasinya secara nonverbal. Yang keempat, etiket berjalan. Cara berjalan sebaiknya dilakukan dengan langkah yang wajar, posisi badan yang tegak, dada sedikit dibusungkan agar terlihat lebih berwibawa untuk tentunya. Yang kelima itu etiket berkenalan dan bersalaman. Pada saat kita bersalaman, kita harus berjabat tangan dengan yang erat, melakukan kontak mata, ucapkan nama dengan yang jelas. Pada saat berjabat tangan ini jangan dijabat lawan kita dengan tangan yang kuat. Yang keenam, etiket berbicara. Etiket berbicara, kita harus mampu melakukan pembicaraan yang menarik topik pembicaraan. Yang ketujuh, etiket dalam jamuan. Etiket dalam jamuan di sini itu suatu tata cara makan yang baik dan benar. Baik, materi selanjutnya yaitu kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu peraturan baris berbaris. Baris berbaris merupakan suatu wujud latihan fisik untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup untuk disiplin prima agar dapat menunjang pelayanan yang prima sehingga mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi. Peraturan baris berbaris di sini manfaatnya menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, mempunyai rasa persatuan, disiplin, sehingga kita para ASN dapat mengutamakan kepentingan tugas kita di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Itu sebagai implementasi kita untuk kedepannya. Yang kedua, keprotokolan. Keprotokolan di sini merupakan suatu peraturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan mengenai tata cara menyelenggarakan suatu acara agar acara tersebut berjalan tertib, hikmat, rapi, lancar, serta teratur. Keprotokolan di sini gunanya itu untuk membentuk suatu acara, baik di acara kenegaraan, acara resmi maupun acara upacara bendera, serta upacara yang ada kunjungannya. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Apabila ada kekurangan atau masukan bisa disampaikan melalui channel YouTube ini. Terima kasih.